Oke, baik, kali ini mungkin kita akan melanjutkan job yang kedua, tapi bagian gambar yang pertama. Yang ini kita akan mengerjakan model gambar yang ini dengan siklus G71. Jadi yang diperlukan di sini adalah G71 dan G70. Jumpernya yang tidak diketahui adalah 1,5 kali 45 derajat. Setelah itu untuk RPM-nya kita 150 meter per menit atau 150 putaran per menit. Terus gerakan awal feedingnya itu 0,25 dan untuk finishingnya itu 0,15. Hanya memakai tool 1 dan tool 2. Untuk tool 3 dan tool 4 nanti kita akan kerjakan pada job yang kedua yang ini. Oke, kita mulai. Pertama kita hidupkan mesin, lepaskan emergency dan tutup pintunya agar alarm di display tidak muncul lagi. Setelah itu kita posisikan koordinatnya X0 dan Z0. Setelah itu kita pilih toolnya. Yang pertama tool 1. Jadi mungkin kita pakai yang 75. Oke. Add tool 1. Terus yang kedua kita pakai yang 35. Tool 2. Oke. Setelah itu kita pilih benda kerjanya. Stock size ukurannya 80. Panjang mungkin kita bisa 150. Oke. Mungkin kita bisa keluarin dikit. Oke. Setelah itu kita setting tool, dimana tool 1 sebagai acuannya. Ini kita ke mode offset setting, offset geometri. Sini X nya itu tadi adalah 80. Titik measure. Dan untuk Z nya itu Z 0 titik. Sekarang kita ganti tool yang kedua. Itu ini tool. Di ini nanti tool 2. Kita kembali ke bawah. Z0 titik measure dan X80 sama titik measure. Setelah itu kita kembalikan posisi toolnya ke posisi semula. Oke, setelah itu kita masuk ke mode edit program. Kita masuk ke dir. Mungkin kita panggil program dengan program bebas ya, 0. Mungkin karena ini jobnya job 2, mungkin 2 0 1. Jadi job 2 di gambar 1. Insert. Untuk memanggil induk program EOB insert. Nah, kita mulai dari G50, yaitu S3000. Maksimal dari RPM yang kita akan program nanti. EOB insert. Setelah itu G96 S150 sesuai yang dengan job tadi, M3 F 0,25 B insert. N30 kita manggil tool 1 EOB insert 4. Lalu kita panggil G0 X, kita cari aman, berarti mungkin kita bisa pakai X81. Jadi jarak toolnya sebelum pemakanan nanti selisihnya 1 mili dari benda kerja. Jadi pahatnya nanti berjarak 1 mili sebelum pemakanan.
Jangan lupa titik, setiap koordinat jangan lupa titik. Z, mungkin arah Z-nya nanti selisih 5 mili dari permukaan benda kerja. Jadi pahatnya nanti selisih 5 mili. Titik EOB insert 50. Kita panggil siklusnya yaitu G71, siklus kontur untuk roughing, dengan kedalaman depth cut-nya itu shift, kita panggil U. Jadi U ini sebagai X. Jadi U sama dengan X. Jadi U 1,5. Jadi kedalaman depth cut-nya nanti setiap pemotongan itu 1,5 mili. Terus shift lagi kita panggil W. W ini sama dengan Z. Jadi W sisa Z-nya nanti mungkin hanya sisa kita ambil 0,2. Jadi 0,2 ini nanti untuk finishing terakhirnya nanti. EOB insert N60, kita panggil lagi siklus G71 di P70. Jadi nanti mulai konturnya itu nanti di N070. Jadi makanya saya panggil shift P70 itu karena nanti saya mulai koordinatnya itu di N070. 70 key yang saya dapat itu 150. Jadi key ini itu program yang dimana koordinatnya itu selesai sebelum pergantian tool selanjutnya. Jadi kan nanti tool 2, sebelum tool 2 itu nanti ada arah pemakanan bebas yaitu G0, X100 dan Z100. Nah, sebelum gerakan bebas itu nanti terakhir program itu berakhir. Nah, di situ nanti menentukan key-nya. Misalnya key-nya di 150, berarti nanti masukin ke 150. Karena saya dapat key-nya di 160, jadi key ini tuh di posisi 160. Di key 160. Mungkin teman-teman bisa memasukkan key ini hanya lambangnya aja. Jadi mungkin key 1, key 16. Nah, pada saat sudah key-nya diketahui nanti tinggal diedit lagi jadi key 160. U sama 0,5 10 U 0,5. Jadi 0,5 ini nanti untuk finishingnya. Jadi kan nanti ada roughing, finishing. Untuk roughingnya tadi itu U nya 1,5 dan untuk finishingnya U nya 0,5. Jadi makin kecil. Dan sama W 0,2. W 0,2 EOB insert. Di N70 kita masukkan G0, jadi gerakan bebas sebelum dia menyayat ya, sebelum proses menyayat G0 X37. Jadi X37 itu berasal dari mungkin saya bisa kelas sebentar. Nah, jadi pada gambar ini dimana chamfer yang diketahui adalah 1,5. Jadi diameter paling kecil kan 40. Nah, karena ada chamfer berarti ujung depannya ini kita kurangin 1,5. Karena di atas 1,5 dan di bawah 1,5 berarti 1,5 tambah 1,5 berarti 3. Jadi 40 dikurang 3 yaitu 37. Jadi X37 itu berasal dari pengurangan chamfernya. Nah, X37 yang ini itu berasal dari pengurangan chamfer. Titik Z0. Berarti mulai dari paling depan. EOB insert. Setelah itu di N80 kita mulai pemakanan pelan yaitu G1 X40. Nah, di sini posisi 40 yaitu diameter yang paling kecil tadi dengan Z
titik dengan Z nya itu min sesuai ukuran chamfernya, yaitu 1,5. LB insert. Di N90 kita Z nya min 20, Z min 20 titik LB insert. Nah, Z min 20 itu berasal dari sini. Jadi ini kan diameternya 40 dan panjang untuk ukuran 40 ini yaitu 20 mm. Jadi dari sini kan arah Z-nya 0. Nah, karena dia bergerak ke diameter 40, berarti Z-nya tambah 1,5. Nah, dari 1,5 ini kita arahkan Z-nya ke sana sepanjang 20. Jadi Z min 20. Karena ke arah kiri berarti min 20. Dan seterusnya nanti ada min 35, min 45 sampai min 65. Min Z 20. Selesai, kita ke yang N100. N100 itu X 50 titik Z min 35 titik LB insert. Nah, untuk X50 Z min 35 itu berasal dari sini. Nah, ini kan diameternya yang ini itu 50. Nah, yang kita akan bubut nanti kan dari diameter 40 dengan panjang 20 sampai diameter 50 dengan panjang 35. Makanya tadi X50 titik Z min 35 karena sepanjang 35 mm. Kita lanjut. Dan 110 nya Z min 45, Z min 45 titik LB insert. Nah, Z min 45 tadi, kenapa saya nggak masukin X nya? Karena nilai X pada blok program sebelumnya itu sama dengan program yang di N110. Jadi kita tidak perlu memasukkan lagi karena sudah diprogramkan oleh N100. Di ini kan Z nya min 45. Ini itu Z min 45 tapi diameternya tetap sama yaitu 50, hanya panjangnya yang berbeda. Di N120 masukkan X60 titik Z min 65 titik LB insert. Nah, pada blok program 120 ini dimana X60 dan Z min 65. Saya akan jelaskan dari mana X60 itu dan Z min 65. Jadi diameter terakhir dari sisi tirus ini yaitu min 60, diameter 60. Dan untuk panjangnya itu 65 mm. Karena posisi kepala cekam kita ada di kiri, berarti Z-nya itu bernilai negatif. Jadi tadi X60 dengan Z min 65. Nah, 65 itu panjang dari ujung benda kerja ke posisi tirus yang paling besar. Kita bisa lanjut ke N130 yaitu X77. Nah, X77 ini berasal dari chamfer yang seperti saya sudah jelaskan di awal tadi yaitu 37. Nah, mungkin saya akan jelaskan lagi. X77 ini dari posisi diameter 80. Jadi chamfer yang diketahuikan tadi adalah 1,5. Karena di atas bernilai 1,5 dan di bawah 1,5, jadi dua-duanya ini adalah 3. Nah, 80 ini kita kurangi 3 jadi 77. Nah, berarti diameter yang ini itu nilainya 77 mm. Jadi kita masukkan di sini tuh X77.
yang ini. Nah, program berikutnya kita bisa masukin B insert. Ini kita delete. Nah, di 140 kita masukkan X80 nya. Jadi diameter paling besarnya titik dengan Z min 66,5. Oke, LB insert. Nah, buat yang tanya Z66,5 dari mana? Z66,5 ini itu dari pertambahan panjang karena proses chamfer. Jadi panjang dari diameter 80 ini kan adalah 65. Tapi karena panjangnya dari depan chamfer, jadi dia harus ditambahin 1,5 agar nanti chamfernya ini terbentuk 1,5. Jadi perlu ditambahin 65 ditambahin 1,5 jadi 66,5. Terus di N150 kita masukkan Z min 100 titik LB insert. Nah, Z min 100 ini total panjang benda kerjanya ya. Habis itu kita akhiri ini dengan G0. Kita kembalikan tool 1 ini kembali ke posisi mesinnya. G0 X 100 titik Z, mungkin kita lebih jauhin lagi 150 titik LB insert. Nah, sekarang kita panggil tool yang kedua dengan cara tool 02 02 dan panggil kode untuk kecepatan konstannya itu G96. S kita tingkatkan lagi karena di sini proses finishing, jadi RPM-nya lebih cepat, tapi nanti feedingnya lebih lambat. S 180, F sesuai perintah tadi yaitu 0,15 EOB insert. Jadi kalau untuk roving RPM-nya yang pelan, feedingnya yang cepat. Kalau untuk finishing RPM-nya yang cepat, feedingnya yang pelan. Jadi kebalik. Untuk 180 kita masukkan G0 ke posisi mungkin X80 titik Z5. Z5 titik. Jadi kita mulai lagi untuk proses finishing di diameter X80, nanti akhirnya di X80 dan sejauh 5 mm dari permukaan benda kerja. B insert. Kemudian kita panggil siklus untuk finishingnya yaitu G70. Jadi G71 itu untuk proses roughing dan G70 itu untuk perintah proses finishing. G70 dengan dimulai dari P70 dan berakhir proses finishingnya nanti di Q 160. LB insert. Terus kita akhiri, posisikan G0 X 100 kembali ke posisi mesin Z 150 titik LB insert. Kita akhiri putaran mesinnya yaitu M5 untuk memberhentikan putaran spindle insert, dan untuk mengakhiri program yaitu M30 insert. Untuk di sini kita mungkin akan merubah dikit ya, karena di mana posisi key tadi itu ternyata bukan 160 melainkan 150. Jadi perlu kita ubah di sini yaitu key ini key 150. Kita pencet alter. Jadi untuk mengedit per baris atau per blok kita pakai alter, tapi untuk
menghapus semua ini, kita pakai delete. Kemudian ke atas lagi, mungkin pakai page biar cepat. Ya, key ini kita ubah lagi jadi 150. Shift key 150 alter. Nah, sekarang kita tinggal jalankan prosesnya. Mungkin saya bisa perbesar. Nah, saya jalankan. Oke, hasilnya mungkin kalau tampak 3D seperti ini. Mungkin saya perlu menghilangkan mesin. Jadi seperti ini. Nah, ini mungkin hilangkan. Nah, hasil dari ini seperti ini. Mungkin tadi Z100-nya itu nggak kelihatan karena benda kerja di sini stock size-nya tadi 80. Mungkin kalau 80,1 itu nanti kelihatan kalau itu tuh udah disayat sepanjang 100 mm. Nah, seperti ini. Mungkin kita bisa menjalankan ulang. Jadi panjang dari sini ke sini itu adalah 100 mm. Mungkin tampak right. Sorry. Nah, jadi panjang dari sini ke sini yaitu 100 mm sesuai dengan benda kerja yang kita buat tadi. Jadi panjang dari sini ke sini yaitu 100 mm. Dan untuk menyimpan hasil filenya, kita ke mode file, save, report. Mungkin bebas ya ngasih namanya. Misalnya tadi kan tugas 2, job 1. Nah, kita save. Yes. Ini diameter 80,1,
dengan panjang 150 dan kode programnya ini untuk skornya adalah 100. Jadi ini kita perlu copy semua ini ke Word. Jadi kita copy, kita paste. Mungkin ini bisa kita edit, dekatin aja. Nah, agar nanti kodenya itu satu halaman ini. Untuk tampilan view-nya tadi yang terakhir, teman-teman posisikan. Jadi kalau posisinya masih 2 dimensi, nanti tampilan di sini tetap 2 dimensi. Ini informasinya. Jadi cara kita masuk ke mesin sampai kita memprogram kode-kodenya itu semua sudah tercatat di sini. Jika ada kesalahan, nanti poinnya akan berkurang. Misalnya tadi melakukan kesalahan 1, nanti poinnya berkurang 2 atau 3 poin tergantung dari kesalahan yang dilakukan. Oke, setelah itu mungkin kita save seperti biasa.